pada hari yang sama, 3 anggota BIN, Badan Intelijen Negara, yang sedang melakukan penyusupan dan pengintaian di pesantren kami, Markas Syariat Mega Mendung Bogor, dengan menggunakan drone, tertangkap oleh petugas pos penjagaan pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi kali ini kita masih membahas yaitu tentang terkait pondok pesantren yaitu di Markas Syariah di Bogor Mega Mendung punyanya Bapak Rizik Syihab. Dan ternyata ini Badan Intelijen geledah markas Habib Rizik, ada yang mencurigakan. Dan ini adalah pengakuan dari Bapak Rizik Syihab sendiri ya teman-teman. Nah seperti apa videonya teman-teman? Jadi saya akan tampilkan yaitu channel dari teman kita yaitu Nasirus Sunnah. Coba mari kita simak video lengkapnya ya. Assalamualaikum teman-teman, kita masih bicara terkait pondok pesantren Markas Syariah milik Habib Rizik Syihab yang berada di lokasi Mega Mendung. Dan ini masih terus bergulir teman-teman di media sosial ya, karena mungkin masyarakat menunggu bagaimana tindakan tegas dari Bapak Gubernur, dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi. Ya kalau memang terbukti secara fakta bahwa bangunan tersebut didirikan di atas tanah milik pemerintah teman-teman dan dinilai ilegal dan tanpa IMB, maka tentu sesuai aturan bangunan tersebut boleh untuk dicabut izinnya, bahkan untuk dirobohkan. Meskipun ya ada dalih dari Pak Rizik Syihab seperti video yang sudah pernah kita simak sebelumnya teman-teman, bahwa beliau menganggap bahwa tanah tempat berdirinya pondok pesantren tersebut merupakan tanah yang beliau beli dari hasil pengelolaan masyarakat dari para petani yang sudah dikelola berpuluh-puluh tahun. Artinya yang dipegang oleh Pak Rizik Syihab adalah undang-undang agraria yang menyatakan bahwa tanah yang tidak pernah dikelola atau ditelantarkan oleh pihak pemerintah selama 20 tahun apalagi lebih, maka masyarakat berhak untuk mengelolanya, bahkan membuat sertifikat teman-teman. Nah kita tunggu bagaimana nanti tindakan dari Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Nah ada yang menarik teman-teman, ternyata pondok pesantren Markas Syariah milik Habib Rizik Syihab tersebut bukan ya berita baru teman-teman, tapi beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah sudah 3 tahun yang lalu, pondok pesantren tersebut Markas Syariah milik Habib Rizik ini sudah pernah menjadi pantauan dari pihak BIN teman-teman, Badan Intelijen Negara ya. Dan ini pengakuan langsung dari Habib Rizik Syihab yang menyatakan bahwa ya ada beberapa petugas dari pihak BIN yang terpantau oleh petugas pos mungkin yang menjaga di pondok pesantren tersebut teman-teman, sedang menerbangkan drone untuk ya mengecek apa aktivitas yang ada di pondok pesantren tersebut teman-teman. Bahkan pengakuan dari Pak Rizik Syihab, bukan hanya pondok pesantrennya saja teman-teman yang diterbangkan drone, tetapi di rumah pribadi beliau juga teman-teman dipantau oleh pihak BIN menggunakan drone. Ya ini artinya teman-teman ya kasusnya bukan kasus baru. Artinya sudah lama Pak Rizik Syihab ini ada masalah ya terkait masalah pondok pesantrennya, mungkin yang dicurigai ya ada aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Lebih-lebih kita sama-sama tahu teman-teman ya terkait rekam jejak dari Habib Rizik ini yang pernah memberikan secara jelas dukungannya terhadap kelompok ISIS teman-teman. Nanti kita simak video tersebut. Sekarang kita simak video yang pertama. Ini pengakuan dari Habib Rizik Syihab sendiri teman-teman terkait pondok pesantrennya yang pernah dipantau oleh pihak BIN teman-teman. Ini artinya kan ada masalah teman-teman, dan ini bukan masalah baru teman-teman. Baik, kita simak videonya. Lalu pada hari yang sama, 3 anggota BIN, Badan Intelijen Negara, yang sedang melakukan penyusupan dan pengintaian di pesantren kami, Markas Syariat Mega Mendung Bogor, dengan menggunakan drone, tertangkap oleh petugas pos penjagaan pesantren. Dan setelah diperiksa secara baik-baik, kemudian diketahui melalui kartu identitasnya bahwa mereka bertiga adalah anggota BIN, anggota Badan Intelijen Negara, maka dilepas dan dibebaskan secara terhormat karena mereka adalah petugas negara. Pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, saya dan keluarga beserta penjaga rumah Sentul saat melaksanakan isolasi mandiri melihat ada drone mondar-mandir di sekitar rumah tinggal kami di Sentul, Bogor. Drone yang terbang itu Majelis Hakim yang mulia. Jelas teman-teman ya, ini bukan karangan saya sendiri, tapi ini pengakuan langsung dari Pak Rizik Syihab terkait pondok pesantrennya Markas Syariah yang pernah dipantau beberapa tahun yang lalu oleh pihak BIN. Jadi ada beberapa petugas teman-teman yang tertangkap di situ, ya tertangkap maksudnya diketahui keberadaannya oleh petugas pos pondok pesantren tersebut teman-teman, sedang menerbangkan drone ya. Tujuannya untuk apa ya? Tidak ada lain, untuk mengetahui apa aktivitas yang ada di sana. Artinya ya sudah sejak lama pondok pesantren tersebut teman-teman ya dicurigai ada aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Meskipun kalau kita tarik kepada kasus yang sedang viral saat ini terkait tempat berdirinya ini yang dianggap tanah ilegal teman-teman ya, sebenarnya nggak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh pihak BIN tersebut teman-teman. Namun ya secara garis besarnya memang pondok pesantren Markas Syariah tersebut dari dulu sudah menjadi pantauan teman-teman, bahkan langsung ini dari pihak BIN. Bahkan beliau juga menyatakan tadi rumah beliau juga ya tidak lepas dari pantauan drone
yang dilepas oleh pihak BIN, teman-teman. Tapi kalau kasus yang berkaitan yang sedang viral saat ini kan berkaitan dengan masalah bangunan pondok pesantren tersebut ya, yang dicurigai berdiri tanpa ada IMB, teman-teman ya. Ya artinya teman-teman, kalau memang pondok pesantren tersebut milik Pak Rizik Syihab ini ya belum jelas statusnya sampai dengan hari ini ya, maka ini kesempatan besar. Jadi kalau memang benar Bapak Rizik Syihab ini membangun ya tanpa izin atau IMB, ya harusnya ya udah gusur saja ya. Karena itu adalah termasuk ya ini minta maaf ya maling tanah negara gitu teman-teman, dan tidak memiliki hak tanah tersebut. Kalau memang benar-benar Bapak Rizik ini salah ya gusur saja. Tapi kalau Bapak Rizik Syihab ini meminta ganti rugi ya nggak bisa. Lawang tanpa izin itu tanah siapa kok minta ganti rugi? Ya jelas nggak usah diganti rugi ya. Bagi gubernur dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi, teman-teman ya, untuk ya melanjutkan kasus tersebut ya, kemudian menyelidiki ya, kemudian yang memberikan tindakan tegas. Meskipun dalam pernyataan juru bicara FPI kalau tidak salah teman-teman ya, pihak Habib Rizik Syihab ya bersedia untuk dibongkar pondok pesantrennya dan diambil alih lagi tanah tersebut dengan catatan katanya diberikan ganti rugi. Baik, teman-teman, kita simak satu video lagi, dan ini video lama. Bisa jadi kalian sudah pernah lihat, teman-teman. Salah satu pernyataan yang begitu jelas dari Habib Rizik Syihab terkait dukungannya kepada kelompok ISIS. Dan tadi saya katakan bisa jadi mungkin ini salah satu yang membuat ya pihak BIN, teman-teman, sampai memantau menerbangkan drone, teman-teman, di atas pondok pesantren tersebut. Ya khawatir mungkin ada pengkaderan secara khusus di sana, teman-teman ya. Coba kita simak, teman-teman. Ini rekam jejak Pak Rizik Syihab, teman-teman. Yang baik dari ISIS kita akan baik. Baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam, hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah, hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya, cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita mengepuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya didarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya mau tanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Takbir. Wallahu ala ma naqulu Baiat masal, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekam jejak dari Pak Rizik Syihab, teman-teman, beberapa tahun yang lalu yang begitu jelas melalui pernyataannya mendukung gerakan ISIS ya, terutama yang dianggap baik oleh Pak Rizik Syihab, yaitu bercita-cita ingin mendirikan khilafah. Itu dianggap sebuah cita-cita yang baik oleh Pak Rizik Syihab, teman-teman. Subhanallah, cita-cita baik apa, teman-teman ya? Apa Pak Rizik Syihab ini nggak tahu? ISIS itu ya mengkafirkan semua orang di luar kelompoknya. Artinya kalau orang tidak ikut berbaiat dengannya, ya kita dianggap kafir. Nah, bagaimana kalau seandainya mereka ini berhasil mendirikan khilafah, teman-teman, di negeri kita ini ya, mati kita semua, teman-teman, kalau nggak ikut berbaiat dengannya, teman-teman. Sampai tadi ada video juga beberapa anggota dari FPI, teman-teman, ya begitu jelas di situ berbaiat secara massal. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya video-video tentang terkait Bapak Rizik Syihab. Semestinya saya itu sudah tahu sejak lama kalau Bapak Rizik Syihab itu memang mendukung yaitu ISIS ya teman-teman. Ya dulu juga pernah digeledah ya tentang terkait masalah itu. Tapi yang jadi anehnya ini kenapa ya Bapak Rizik Syihab ini masih saja bebas berkeliaran, teman-teman. Belum lagi yaitu kasus ya, yaitu chat dengan Firza Hussein itu, teman-teman, yang dulu sempat viral. Tapi kasusnya ini ya nggak tahu ya ini disambung lagi atau gimana. Ya masih seharusnya Bapak Rizik Syihab ini ya ditangkap saja, diadili agar Indonesia ini aman ya dari pengadu domba provokator. Jadi banyak kaum muslimin ini diadu domba oleh Bapak Rizik Syihab. Siapkan golo, asa golo, asa parang. Malah mereka sendiri ya Bapak Rizik Syihab itu malah kabur dengan alasan umroh. Nah seperti itu, teman-teman. Jadi yang dirugikan itu siapa coba kalau bukan yaitu anak-anak bangsa, sesama anak bangsa malah diadu domba. La haula wala quwata illa billah. Apakah ini yang disebut adalah cucu Nabi? Tidak, teman-teman ya, cucu Nabi itu tidak seperti ini. Yang mentalnya itu ya mengadu domba lalu kemudian kabur gitu. Enggak seperti itu, teman-teman. Apalagi dalam segi bicaranya marah-marah. Jadi seakan-akan orang itu kalau mengira bahwasanya cucu Nabi kok seperti ini ya, marah-marah,
memprovokasi, mengadu domba, mencaci maki. Apalagi ini jejak digitalnya ya teman-teman. Ya kalau memang benar-benar tidak ada izin, itu tanah negara ya, nyerobot tanah negara, lalu kemudian katanya kalau udah 20 tahun ataupun 30 tahun bisa disertifikat. Nah seperti itu teman-teman. Ya kalau benar-benar tidak ada izin dari negara, ya itu tanah negara, ya udah digusur saja. Kalau minta ganti rugi ya jangan, ya izin kagak minta ganti rugi, gimana? Apalagi menempati yaitu tanah negara, ya gusur saja teman-teman ya. Nah oke teman-teman, kita bertemu kembali di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.